Kebanyakan dari kita semua pasti pernah penasaran, kenapa sih orang Tionghoa kebanyakan kaya raya dan selalu sukses di bidangnya? Nah, hari ini saya ingin share beberapa hal atau beberapa alasan kenapa orang Tionghoa sangat-sangat kaya raya dan sukses. Apabila Anda menyukai video seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman Anda semua. Saya berharap video ini bisa menginspirasi Anda dan memberikan dampak baik bagi kehidupan Anda dan keluarga Anda. Hari ini saya ingin share 8 alasan kenapa orang Tionghoa kebanyakan itu sukses dan kaya raya di bidang apapun yang mereka geluti. Ya, 8 alasan ini saya kutip dari peggy.com by Mariska Tracy. Kalau kamu perhatikan daftar para konglomerat di Indonesia versi Forbes, kamu bakal menemukan banyak sekali nama-nama orang Tionghoa di sana. Misalnya, yang pertama adalah Hari Tanoedsudibjo, yang kedua Robert Budi Hartono, yang ketiga Ciputra, yang keempat Susilo Wonowijoyo, yang keenam Antoni Salim, dan lain sebagainya. Mungkin kamu juga punya teman berdarah Tionghoa yang juga sukses dengan bisnis atau pekerjaannya. Meskipun nggak sampai jadi konglomerat, tapi kamu tetap kagum dengan kesuksesan mereka. Kenapa? Ya, orang Tionghoa kebanyakan kaya raya. Apakah Anda pernah mendengar beberapa rahasia sukses mereka? Kira-kira seperti ini rahasia sukses dari orang Tionghoa. Kenapa mereka bisa kaya raya dan sangat-sangat luar biasa sukses di bidang apapun yang mereka geluti. Yang pertama itu adalah menerapkan hidup hemat. Orang-orang pada umumnya lebih suka menyisakan 10-20% dari gaji untuk ditabung. Sedangkan orang Tionghoa kebalikannya, mereka cuma menggunakan 10-20% dari penghasilan mereka untuk keperluan sehari-hari. 80-90% dari penghasilan mereka yang ditabung. Itu kebalikan dari kebanyakan orang di Indonesia. Sepertinya sih prinsip hidup hemat ala orang Tionghoa ini sudah jadi rahasia umum. Bahkan Kevin Aprilio, musisi Indonesia saja sampai kagum dengan kebiasaan hemat orang Tionghoa ini. Aku jadi mengikuti prinsip tersebut. Dalam sebulan aku cuma menggunakan 10% dari penghasilanku. Sisanya aku tabung dan gunakan untuk investasi. Aku juga bukan orang yang terlalu boros dan suka belanja barang-barang branded. Sepatu aja aku cuma punya 4 pasang. Untuk ukuran seorang artis, punya sepatu cuma 4 pasang, termasuk sedikit banget. Itu curhat dari Kevin Aprilio. Yang nomor 2, itulah sejak kecil mereka mendidik dengan keras. Tidak tuh yang namanya main-main. Ya, sejak kecil mereka sudah dididik untuk tidak ada yang namanya main-main sehabis pulang sekolah. Pulang sekolah, mereka harus langsung pulang ke rumah, lalu mengerjakan pekerjaan rumah, les private di rumah, les bahasa, les musik, dan les apapun meski bidangnya berbeda dengan jurusan di sekolah atau passionnya. Alasannya, supaya otak kiri dan otak kanan mereka seimbang. Contohnya, Nicholas Sen, putra sulung Ahok, Gubernur DKI Jakarta, yang disuruh sang mama ambil les gitar. Padahal Sen sama sekali nggak tertarik di bidang musik. Aku lebih suka sama pelajaran sejarah dan geografi, karena seru untuk dipelajari. Seperti lagi nonton film. Biologi juga aku suka karena mau nggak mau harus aku pelajari supaya nantinya bisa jadi dokter bedah. Sehabis pulang sekolah, aku juga ambil les gitar, biar nggak bosan belajar sains melulu kalau kata mama. Jadi harus diimbangi dengan art, kata Sen.
Soal nilai di sekolah, para orang tua Tionghoa juga sangat strict. Mereka mendidik anak mereka agar selalu jadi nomor 1 di sekolah. Kalau kamu lahir di keluarga Tionghoa, jangan senang dulu dengan nilai B. Karena para orang tua Tionghoa gak pernah puas dengan nilai itu. Mereka harus dapat nilai A untuk semua pelajaran. Karena nilai B di mata mereka adalah nilai buruk yang masih kurang baik. Jadi, jangan heran bila kamu jarang mendengar orang tua Tionghoa memuji anak. Bukan karena gak sayang, tapi karena mereka gak ingin anak-anak mereka jadi cepat merasa puas dan gak mau berubah menjadi lebih baik lagi. Yang nomor 3, patuh dengan rutinitas. Biasanya orang gak suka terlibat dengan rutinitas, tapi berbeda dengan orang Tionghoa yang berpegang teguh pada rutinitas yang mereka jalani. Misalnya seperti ini. Jam 6 pagi bangun, mandi dan berolahraga. Jam 12 siang kembali ke rumah, makan siang di rumah dan tidur siang. Jam 6 sore selesai bekerja, pulang ke rumah dan memasak untuk makan malam. Jam 20.30 atau jam 8.30 mandi dan bersiap untuk tidur. Buat mereka, bangun pagi dan berolahraga bisa menyehatkan tubuh dan tidur lebih awal sebelum jam 9 malam bisa bikin otak dan tubuh beristirahat secara optimal. Rutinitas tersebut nggak cuma dilakukan selama beberapa bulan, tapi sudah menjadi gaya hidup kesehariannya. Yang nomor 4, mutu. Pelanggan adalah raja. Ya, kebanyakan orang Tionghoa mencari uang dengan berbisnis. Supaya kegiatan berdagangnya lancar, mereka rela datang lebih pagi ke toko. Soalnya, mereka nggak mau pelanggan yang datang malah kecewa karena tokonya masih tutup. Bukan cuma itu, tapi mereka juga melayani pelanggan dengan sebaik mungkin, supaya bisa memberikan kesan baik antara penjual dan pembeli. Mereka punya keyakinan bahwa jika mereka berlaku baik terhadap orang lain, semua hal baik juga akan diterima mereka. Mereka juga sedia pada perkara kecil, misalnya ketika berdagang, mereka selalu menyediakan banyak uang receh untuk kembalian. Jadi, kalau kamu belanja bagi-bagi budak di toko orang Tionghoa, kamu tetap bisa datang atau dapat uang kembalian. Dan soal harga barang, dagangan, orang Tionghoa terkenal sebagai pedagang yang gak suka ambil untung besar-besar. Gak apa-apa untung cuma sedikit, yang penting omset banyak dan pelanggan tetap setia. Waktu pertama kali saya buka resto Yuraku di tahun 80-an, untuk menekan harga makanan, saya bikin menunya per paket. Harga per paket murah banget, gak sampai 5.000 rupiah. Dan saya terus meningkatkan kualitas makanannya. Sampai sekarang juga begitu. Saya nggak pernah mematok harga terlalu mahal. Meski konsep resto sudah berubah menjadi Buffett. Beber Siska memuji CEO Yuraku Buffett. Yang nomor 5, pandai membaca peluang bisnis dan berani ambil risiko. Buat orang Tionghoa, berbisnis adalah kegiatan melipat gandakan uang. Mereka berpikir keras gimana cara mengubah uang 1.000 menjadi 10.000. Uang 10.000 menjadi 100.000 dan seterusnya. Walaupun bisnis mereka sudah sukses banget, tapi mereka nggak cepat puas. Mereka pasti membuka cabang bisnis tempat lain supaya uang yang mereka punya bisa diputar lagi. Dan mereka juga nggak sungkan untuk mencoba bisnis lain. Ikutan MLM, multi-level marketing, atau dari agen asuransi juga dijalani asal peluang bisnisnya benar-benar menarik. Ketika mencoba hal baru pun, mereka nggak takut dengan risiko-risiko yang mungkin bakal dihadapi. Mereka tetap semangat dan nggak menyerah. Andai kata bisnis tersebut gagal, mereka bakal berpikir keras bagaimana cara membangun bisnis itu kembali. Misal, ditolak teman saat presentasi bisnis, MLM, atau asuransi, bahkan dimusuhi, nggak jadi masalah untuk mereka. Yang nomor 6, tetap setia dengan bisnis pertama. Sukses dengan banyak bisnis sudah biasa bagi orang Tionghoa. Mungkin ada sebagian bisnis yang mereka tutup karena keuntungannya kecil dan gak berprospek di masa depan. Tapi,
Mereka punya prinsip untuk nggak menutup atau untuk tidak menutup bisnis yang mereka mulai pertama kali, meskipun keuntungannya nggak terlalu besar. Karena mereka percaya bahwa bisnis pertama adalah pintu rezeki yang membawa mereka ke banyak peluang di bisnis yang lainnya. Dan yang nomor 7 adalah pandai menjaga relasi. Bagi orang Tionghoa, relasi adalah segalanya. Mereka nggak akan bisa jadi besar seperti sekarang kalau nggak didukung oleh keberadaan relasi. Makanya, mereka selalu berusaha menjaga relasi agar para relasi tetap senang bekerjasama dengan mereka. Misal, dengan mengirim kue ke klien ketika klien ulang tahun, mengirimkan parcel ketika hari raya, mengadakan media gathering dengan para wartawan, atau makan malam dengan kalian di waktu tertentu. Yang nomor 8, pandai menawarkan harga. Kalau mau belanja di pasar tradisional atau ITC, sudah paling tepat mengajak teman Tionghoa kamu. Kebanyakan dari mereka pandai menawar harga hingga titik maksimal. Kamu gak bakal melihat mereka nggak tegaan saat menawar harga. Gak ada tuh yang namanya kata gengsi. Jika mereka juga buka toko dan ada pelanggan yang menawar harga, biasanya mereka juga melayani dengan sepenuh hati, karena mereka juga suka menawar harga. Ya, jadi itu beberapa alasan kenapa orang Tionghoa menjadi salah satu perbincangan di khalayak masyarakat luas. Kenapa kebanyakan orang Tionghoa itu bisa kaya raya dan sangat sukses di bidang apapun yang mereka geluti. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Thank you for watching this video. If you like this video, don't forget to click like, subscribe, and share this video to all your friends that you have. Thank you.